Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu saudaraku sekalian kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalam kehidupan ini yang sering melahirkan kekaguman, kemudian melahirkan apresiasi dalam bentuk komentar-komentar adalah ketika kita menyaksikan sesuatu di dalam kehidupan ini. Tidak sedikit orang untuk menambah keindahan di dalam satu ruangannya, kemudian dia meletakkan satu lukisan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melihat satu lukisan, tidak sedikit yang kemudian melahirkan komentar, melahirkan kekaguman, kemudian juga tidak sedikit yang memberikan apresiasi dari lukisan yang dia lihat. Tapi kalau kita renungkan, keindahan satu lukisan bukan sebatas lukisan itu sendiri, tapi di balik keindahan lukisan itu ada orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada pelukisnya. Dengan objek lukisan yang sama, ketika dilukiskan oleh orang yang bukan ahlinya, tentu hasilnya akan berbeda. Objek lukisannya sama, pemandangan misalnya. Ketika kemudian dilukiskan oleh dua orang yang berbeda, yang satu ahli, yang satu bukan ahli, maka akan melahirkan hasil yang berbeda. Dari hasil yang berbeda ini pula akan melahirkan apresiasi, komentar yang berbeda pula. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ibaratnya seperti lukisan. Kehidupan ini sebagai kanvasnya. Kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelukisnya. Guratan-guratan gambaran seperti apa yang akan dibentuk, kita yang membentuknya. Untaian kata-kata yang terucap dari lisan kita itu yang akan mewarnai kanvas kehidupan ini. Gerakan tangan kita itu pula yang akan mengisi kanvas kehidupan ini. Langkah kaki kita itu juga yang akan mewarnai, mengisi kanvas kehidupan ini. Semuanya. Maka Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Atau di dalam ayat yang lain, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua piranti, semua sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan ada nilai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggerakkan hati kita? Apa tutur kata yang terucap dari lisan kita? Gerak apa yang dilakukan oleh tangan kita? Kaki kita melangkah kemana? Itulah yang nanti akan mewarnai lukisan di atas kanvas kehidupan kita masing-masing. Seperti itulah seyogyanya seorang mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala memaknai perjalanan kehidupannya ini. Perjalanan kita 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu dalam rangka menggoreskan, membuat satu lukisan di atas kanvas kehidupan kita. Ketika nanti mata terpejam, tarikan nafas terakhir dihembuskan, lukisan itu akan digantung. Dan orang-orang yang hidup setelah kita yang akan menilai apakah indah lukisan itu sehingga memberikan komentar yang baik, melahirkan apresiasi yang baik, ataukah tidak. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesadaran ini, ketika hamba-hamba Allah masih diberikan kesempatan, dia akan terus menorehkan warna-warna yang indah di kanvas kehidupannya. Dia akan terus menebalkan yang perlu ditebalkan, mengganti yang perlu diganti, menipiskan yang perlu ditipiskan, atau bahkan dia mengganti dengan pandangan, dengan objek lukisan yang lain. Maka Nabi SAW sampaikan di dalam satu hadisnya, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahum. Salat 5 waktu yang dinilai oleh seorang muslim, 5 waktunya dalam satu hari, satu malamnya, kemudian satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, mengkafir, menghapus semua yang ada di antara keduanya, menghapus semuanya. Lukisan yang sudah dilukiskan oleh seseorang di kanvas kehidupannya. Ada sholat 5 waktu untuk meluruskan kembali garis yang mungkin kurang lurus, untuk menebalkan kembali warna yang mungkin kurang tebal. Ketika ada yang terlewat, ada hari Jumat, dia untuk memperbaiki itu. Ketika ada yang terlewat, ada Ramadan untuk memperbaiki itu. Maka siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa masa lalu. Allah perindah kembali objek lukisannya di atas kanvas kehidupan. Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kesempatan untuk menyempurnakan lukisan itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa tinggal menunggu komentar orang-orang yang sesudah kita. Maka dalam suatu hadis, ketika ada jenazah lewat di depan para sahabat, kemudian sahabat itu memuji jenazah itu, mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, mengomentari kanvas kehidupannya. Selama perjalanan hidupnya, dia memujinya, dia memberikan komentar yang baik. Maka Nabi SAW ketika mendengar, beliau mengatakan wajibat. Di kesempatan yang lain,
ada jenazah juga yang lewat. Kemudian komentar yang keluar berbeda dengan komentar yang pertama. Bukan pujian, tapi dalam bentuk yang lain. Dan saat Nabi SAW mendengar, beliau pun mengatakan wajabat. Kata yang sama, tapi memberikan akhir yang berbeda. Sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kemarin ada yang lewat dan kami memujinya, aku mengatakan wajabat. Kemudian ada lewat jenazah lagi dan kami mengungkapkan ketidakbaikannya, aku pun mengatakan wajabat. Apa artinya ya Rasulullah?" Yang pertama, saat kalian memuji jenazah yang lewat itu, memuji kebaikannya, maka aku katakan wajabat lahul jannah. Maka wajib untuknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenazah yang satunya, ketika engkau mengomentari, mengingat ketidakbaikannya, wajabat lahul nar. Dia harus masuk neraka. Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang soleh sebelum kita, bahkan predikat mereka adalah nabi, manusia terpilih. Dalam perjalanan hidupnya mereka membutuhkan ini. Ada komentar yang baik, ada ingatan yang baik, ada nostalgia yang baik yang dituturkan orang-orang setelah mereka. Maka doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah, pengetahuan, ilmu. Ilmu inilah yang akan mengantarkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan diriku, kumpulkan diriku dengan orang-orang yang saleh. Kenapa sekualitas Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa demikian? Apa kurangnya? Kenapa masih meminta ilmu kepada Allah? Masih minta didekatkan dalam komunitas kebaikan? Karena ada harapan setelah mata terpejam, setelah tarikan nafas terakhir dihembuskan. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah diriku ya Allah sepeninggalku tutur kata yang baik dari orang-orang sesudah. Dari mana seseorang dia melukiskan di atas kanvas kehidupannya ada komentar-komentar yang baik? Tentu bukan hanya melihat lukisannya, tapi melihat siapa yang melukis. Seburuk apapun lukisan itu, bagaimanapun kondisi lukisan itu, ketika pelukisnya dia berada di dalam komunitas kebaikan, maka yang memberikan komentar pun juga demikian. Kebaikan pula. Sebagus apapun lukisan itu, sepandai apapun pelukisnya, ketika dia salah, bukan bersama dengan orang-orang yang baik, maka bisa meleburkan kebaikan-kebaikannya. Hebat sekalian yang dirahmati Allah. Maka saya sering sampaikan apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wahibbus salihin, aku mencintai orang saleh. Bukan berarti lastu minhum, bisa jadi aku juga tidak termasuk dalam golongan mereka, tapi semoga dengan kecintaanku ini mengantarkan diriku akan bersama dengan mereka. Dan aku membenci orang-orang yang tidak baik, dan bisa jadi diriku seperti mereka, tapi semoga kebencianku kepada mereka tidak memasukkan diriku ke dalam golongan mereka. Ini sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana komentar sesudah mata kita ini terpejam, nafas terakhir kita hembuskan, tergantung seperti apa lukisan yang kita buat di kanvas kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita. Ada satu ungkapan, innamal mar'u hadisun man ba'dahu
fakun hadisan hasan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang itu menjadi bahan pembicaraan bagi orang yang sesudahnya. Kita semua akan menjadi objek pembicaraan bagi orang sesudah kita. Setiap kita ceramah, kita menjadikan orang-orang saleh jadi objek pembicaraan. Kita jadikan orang-orang tidak baik sebagai objek pembicaraan untuk contoh, agar ini diikuti, agar ini dijauhi. Bahkan 3/4 dalam Al-Quran itu objek pembicaraannya tentang orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak taat. Kisah semuanya isi di dalam Al-Quran, hampir 3/4. Fakun hadisan liman wa'a. Karena itu, jadikanlah diri kita objek pembicaraan yang baik untuk orang-orang yang mendengar kita. Baik saat kita masih berada di dunia, untuk menggoreskan lukisan-lukisan kisah di atas kanvas kehidupan kita, ataukah kita sudah meninggal dengan waja'alni lisana sidqin fil akhir. Jadikanlah untukku tutur kata yang baik, pengingat yang baik dari orang-orang sesudahku. Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada garis yang tidak lurus, kalau masih ada warna yang kurang terang, Allah Subhanahu wa taala masih kita berikan kesempatan, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperindah lagi, untuk mempertegas lagi warna-warna di atas kanvas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Semoga di ujung kehidupan ini tutur kata yang baik yang kita dapat, komentar-komentar baik yang kita dapat, husnul khatimah yang mewarnainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.